jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mencatat seluruh pendapatan dia per bulan gitu sampai nanti dikumpulkan selama setahun kira-kira berapa. Jadi mau nggak mau memang itu harus dihitung sendiri dan lapor sendiri. Jadi ketika dia sudah terima penghasilan, maka saat itu pula dia seharusnya sudah ber-NPWP dan mulai menghitung pajaknya berapa. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sem, selamat datang kembali di podcast Techsemco Talks. Masih bersama dengan aku Sonia, dan hari ini kita kedatangan pemateri yang tidak kalah luar biasa nih dibanding pemateri sebelum-sebelumnya. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Faris. Halo Sonia. Ya. Jadi Pak Faris, kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini? Seperti biasa sih, tax vlogger juga, bikin konten dan masih bicara tentang pajak sih. Baik, nah Bapak membahas tentang vlogger dan konten nih Pak. Akhir-akhir ini kan sedang marak ya mungkin terkait orang-orang itu yang switch karir atau mungkin mencari side job gitu Pak, dia menjadi freelancer. Nah mungkin bisa ya Pak kita berbincang-bincang terkait pajak untuk freelancer. Boleh, silakan. Nah mungkin kita mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu nih ya Pak, terkait para pekerja bebas atau freelancer baru ini nih, kira-kira kapan sih Pak mereka itu harus mulai membayar pajak? Oke, jadi kalau untuk membayar pajak sendiri itu hubungannya dengan penghasilan ya. Jadi ketika dia sudah terima penghasilan, maka saat itu pula dia seharusnya sudah ber-NPWP dan mulai menghitung pajaknya berapa. Nah Bapak, terkait menghitung pajaknya nih, kalau karyawan biasanya tuh kita tahu karena ada pemotong pajaknya yang memberi bukti potong. Nah kalau untuk freelancer ini bagaimana Pak cara kita bisa menentukan pajak yang kita bayar itu berapa? Kalau untuk freelancer sebenarnya karena dia tidak dipotong tadi ya, maka dia harus hitung sendiri. Nah, untuk freelancer sendiri itu ada penghitungan yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Jadi kita hitung kira-kira normanya berapa untuk freelancer tadi, setelah itu dikurangkan PTKB dan sebagainya. Jadi mau nggak mau memang itu harus dihitung sendiri dan lapor sendiri. Baik, jadi kasusnya ini agak unik ya Pak terkait freelancer ini. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya Pak terkait norma itu sendiri. Nah kira-kira itu tiap freelancer apakah punya norma yang berbeda Pak atau bagaimana terkait norma ini? Iya, jadi kalau norma itu ada aturannya di Per 17 tahun 2015. Itu memang tergantung dari jenis kegiatan usaha serta lokasi di mana dia berusaha gitu ya. Contoh, katakanlah dia seorang pembuat konten gitu. Nah, bisa jadi katakanlah tarifnya mungkin antara 30 sampai 50%, tergantung dari daerahnya juga. Misalkan kalau dia di Jakarta, kalau dia di Tangerang atau dia di katakanlah Lampung, itu bisa beda-beda tarifnya, tergantung tadi ya jenis usaha dan daerahnya. Oke, ini pengetahuan baru nih Pak. Jadi untuk para freelancer ini tuh jadi perlu mencatat ya Pak, tergantung daerah mereka itu di mana. Terus pajak yang harus mereka bayar itu berapa. Jadi perlu ada awareness ya Pak di sini. Nah, mungkin sebagai penutup nih Pak, penutup video ini boleh sekali diberikan awareness ya bagi para freelancer. Mungkin pesan singkat saja Pak begitu. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mencatat seluruh pendapatan dia per bulan gitu sampai nanti dikumpulkan selama setahun kira-kira berapa. Dari situ mulai dihitung berapa normanya. Anggap saja misalkan norma freelancer tadi 30% misalkan. Nah, dari situ setelah menghitung normanya berapa, baru kita bisa hitung berapa sih pajak yang harus kita bayarkan selama setahun itu. Jadi pertama tadi catat dulu, kemudian hitung, baru setelah itu ya laporkan pajaknya di SPT nanti. Baik, terima kasih sekali Pak Faris atas insight-nya yang diberikan terkait pajak influencer ini. Jadi semoga kawan Sem yang sedang merintis menjadi influencer ataupun yang sudah menjadi influencer dapat mendapatkan wawasan baru nih agar tidak ada masalah terkait perpajakan di masa depannya karena semuanya bisa paham pajak.